Oke bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kita ya, RKM Channel. Di kesempatan kali ini kita kedapatan motor ini Vega Force. Vega Force ini suaranya kasar, kemarin nggak kita video ya biar cepet. Yang jelas ini bloknya baret ini ya. Ini bloknya baret parah tuh, baret ya, hasilnya apa, pistonnya ngeplek lah ya. Nih jadi keraknya terlalu ini ya. Ini faktor utamanya, penyebab utamanya itu adalah oli. Nah di sini kita lihat ciri-ciri motor terkena oli palsu seperti ini bosku, ngerak seperti lendut ini. Nanti kita bersihkan. Ngerak ya seperti lendut tuh, ngerak semua. Kalau lihat kondisi motor seperti ini tuh waduh mengenaskan. Nah faktor utamanya itu. Terus yang kedua, ini yang jarang orang apa ya, yang sering orang sepelekan ini di sini. Yang sering banget orang sepelekan, bahkan banyak orang yang, kalau orang-orang biasa apa bukan mekanik lo ya, nih banyak yang belum tahu, padahal ini sangat penting sekali bosku ya. Ini namanya filter oli. Nah setiap oli yang mau naik ke atas ini disaring di sini. Nah ketika ini kok sampai melintir seperti ini, itu olinya enggak lancar. Nah, jadi oli untuk masuk di sela-sela sini itu udah rapat, udah bampet, udah mampet lah ya. Jadi oli untuk enggan naik ke atas itu enggak lancar. Jadi pelumasan di blok, di head, di setang itu enggak maksimal. Ini ya bosku ya, kalau penggantian oli ini dipikirkan juga. Tuh parah banget, nanti kita ganti. Ini kita akan ganti sprocket juga ya nanti, soalnya tenaganya enggak ada, motornya terlalu ngoyo, ngeden. Oke bosku, ini udah kita buka. Nah di sini yang membuat tenaganya nggak ada, kita lihat sprocketnya tuh, itu kemakannya dalam banget ini, setengah milian lah. Nah di sini ini kampasnya baru, cuman kondisinya sprocketnya ini sudah kemakan. Nah ini enggak pas di alurnya, jadi makannya enggak rata, dia enggak pas di alurnya sini. Nah di sini kita lihat juga nih kerenggangannya itu tuh, kerenggangannya ini yang membuat motor itu apa ya, loyo, enggak ada tenaga. Jadi untuk membuka ke sini, sprocket membuka itu membutuhkan gas yang sangat besar, RPM besar, baru dia buka. Jadi kelihatannya motor itu terlalu berat, terlalu ngoyo banget bosku. Nah di sini sedikit cerita ini kalau motor Vega Force ini udah nggak pakai plat matahari lagi ya, seperti motor Jupiter Z1 sama Vega ZR. Dia kalau Vega Force ini udah seperti Jupiter MX, Jupiter ya, dia udah menggunakan pair coupling. Tuh kelebihannya, dia nggak pakai plat matahari lagi ya. Jadi dia lebih apa ya, lebih enak. Nah ini kita lihat dalemannya itu hitam banget. Nah di sini
Nah ini juga menjadi faktor oli nggak lancar bosku. Nah di sini silnya ini pecah tuh ya, pecah tuh. Nah di sini juga ini udah dalam banget nih, udah ngelenggong tuh. Jadi untuk oli masuk ke askrek itu bocor di sini, di sela-sela kelegongan ini ya. Jadi olinya itu sama dengan nggak lancar. Jadi udah filternya seperti itu, olinya palsu, ininya kemakan, ya udah. Jadi yang mengakibatkan pistonnya ngeplek karena olinya nggak lancar. Nah, di sini sedikit cerita ya bosku ya, untuk motor di wilayah Lampung, wilayah Mesuji itu olinya harus hati-hati ya. Soalnya sering kejadian tuh seperti ini. Kalau motor biarpun onderdilnya itu bagus, dibuat beliin yang ori semua, untuk sprocketnya beli yang ori semua, tapi untuk oli kita nggak memilih-milih, itu sama aja bohong. Nah kasusnya seperti ini. Jadi untuk oli itu, kalau untuk yang KW itu parah banget, itu bisa dibilang oli sulingan ya. Jadi dia kalau oli sulingan itu dia nggak ada obatnya seperti oli-oli pabrikan. Kalau oli-oli pabrikan itu ada obatnya. Jadi biarpun motor panas seperti apa, itu olinya nggak akan sat. Itu obat, ada obatnya itu. Nah kalau dia kok oli KW, ya sama aja kita ngerebus air. Jadi nggak ada obatnya, dia asal. Jadi semakin panas mesin, nah semakin dia larut. Orang kita ngerebus air aja satu panci itu didiemin 3 jam, itu lama-lama akan habisnya karena terlalu panas permukaan pancinya, jadi airnya larut. Nah seperti ini juga, ini kalau crankcase mesin kondisinya sudah panas, air olinya itu ya ini nempel di mesin seperti ini, nempel di bak mesin, jadi kerak, dia gosong. Kalau oli asli dia nggak akan seperti ini, itu loh bosku tuh. Makanya ada istilah, banyak orang ngomong, motor saya nggak ngasep tapi kok olinya kurang. Ya ini jawabannya, ini olinya, motornya nggak ngasep tapi olinya kurang, yaitu karena olinya KW, saking panasnya mesin olinya ikut surut. Karena oli yang KW nggak ada titik didihnya, nggak ada pembatasnya. Kalau oli asli itu ada. Oke bosku, bisa dipahami ya. Semoga bisa bermanfaat bagi kawan-kawan ya. Kalau kiranya membantu, kiranya bermanfaat, tolong di share ya bosku ya, bisa berkembang, kita belajar bareng lah intinya. Kita belajar, saya juga belajar dari pengalaman pribadi saya ya. Saya akan bagi-bagi, kalau masalah yang benar ya saya bagi-bagi, kalau saya menemukan kesalahan fatal ya, kalau cara yang sepatal saya nggak akan kasih, berbagi. Oke ya bosku ya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.